Hello everyone. I just want to say that I hate cats. Gue cuman pengen, remake that scene, kepikiran aja gitu loh. Kayaknya mungkin cocok. Itu sebenarnya scene Bakugo di season 2 pas dia pidato. I actually don't really hate cats though. Terus kenapa gue bilang kayak gitu? Sebenarnya gue dulu suka banget sama kucing. Cuman karena pengalaman yang gue alamin pas di pondok, bikin gue mikir kalau ternyata kucing gak se-lovable creature yang gue kira. Beberapa kali kejadian menyebalkan terkait kucing yang gue alamin bikin gue kurang suka sama kucing. Contohnya, nggak sekali temen kobong gue kecolongan ayam, ikan, atau daging yang dibawain sama orang tuanya pas ngejenguk. Dan sering banget pas kita pulang ngaji ke kobong, kobong tuh udah berantakan penuh dengan ceceran ayam yang udah diacak-acak. Kadang walaupun udah dibenahin, ditaruh di atas lemari atau di dalamnya, kalau kucingnya ambis, bisa aja gitu keambil ayamnya. Kadang yang bikin keselnya tuh, udah masih bakalnya orang itu diacak-acak sama kucing, bakalnya nggak bisa dimakan, dia juga kena ngeberesin kobong. Orang tuanya yang bawain dia ayam juga belum tentu makan ayam di rumahnya buat dikasihin ke anaknya. Nggak taunya malah abis diacak-acak sama kucing. Kan sayang gitu. Gue juga pernah, waktu itu kan gue puasa Senin Kamis. Gue taruh makanan gue di atas lemari, soalnya gue gak mau lemari gue bau. Dan gue pikir kucing gak bakalan bisa naik buat ngambilnya. Dan pas gue pulang ngaji malam tuh malah harus ngeberesin kobong, karena gak taunya ada kucing yang ngakalin ayam gue. Di situ gue keselnya, gue yang waktu itu udah lapar, capek, ngantuk, masih harus ngeberesin kekacauan yang gak gue buat. Kalau lapar gue masih gak terlalu masalahin, tapi kerja tambahannya itu loh yang bikin kesel. Gak cuma itu, gue juga pernah waktu kelas 9 ada kucing yang pupu di dalam kobong kita. Dan dia pupunya di dekat tumpukan kasur. Waktu itu hari Selasa, dan yang pikir hari Selasa nggak mau beresin pupunya karena waktu itu udah malam juga. Dan gue yang waktu itu piket di hari Rabu jadi kena beresin pupu di hari besoknya. Walaupun yang piket hari Selasa seharusnya yang bersihin karena pupunya ketemu di hari itu, ya gue kesel aja gitu karena kucingnya pupu di dalam kobong kita. Padahal banyak tanah dan masih banyak pilihan tempat buat pupu selain di dalam kobong kita. Di situ ya gue pikirnya kan kita aktivitas, istirahat, dan ibadah juga di kobong, kan takut gasa gitu kalau gak bersih atau suci. Terus juga kucing suka pipi dan pupu sembarangan. Gue tahu mereka binatang, gak punya akal kayak manusia, dan mereka gak mikir kayak kita. Tapi ngeselin aja gitu kalau mereka buang air di mana aja. Mereka yang pipisin rak sepatu, di mana aja, pipis di lorong, di jalan, di pohon. Gue mah mikirnya kalau najis gimana? Kan kadang kita nggak nyadar dan nggak tahu gitu. Sholat walaupun udah dalam keadaan bersih dan suci aja belum tentu keterima kalau sholatnya nggak bener, apalagi kalau sampai kena najis. Ya begitulah alasan gue kurang suka kucing. Ya karena urusan pertoiletan itu, gue gak bilang kalau kucing itu binatang yang buruk. Kucing juga punya kelebihan dan kekurangannya. Gue juga tahu sebagian kucing juga ada kok yang baik, pinter, dan terlatih. Tapi ya, gue kalau disuruh pilih antara anjing dan kucing, seandainya anjing liurnya nggak najis, mungkin gue mau gitu miara anjing. Soalnya sering banget gue lihat di film-film kalau anjing tuh bisa jadi support system. Gue kan nggak punya anjing, jadi ya nggak tahu. Tapi kadang di film anjing tuh suka digambarin sebagai hewan yang aktif, bisa jadi asisten atau temen yang baik. Dan kalau nggak salah gue pernah lihat kalau anjing tuh bisa ngerasain kalau yang si punyanya itu lagi seneng atau sedih. Gue kalau ditanya apa tipe anjing favorit gue bakalan jawab Golden Retriever dan Siberian Husky. Gak tau kenapa kalau lihat anjingnya badannya gede tuh gue bawaannya pengen peluk gitu. Mereka kan berbulu jadi kelihatannya full banget gitu. Jadi gue pikir kalau gue punya mereka tuh gak bakalan kesepian, dan gue bisa ngebayangin betapa hangatnya kalau gue meluk mereka. Walaupun gue bilang kayak begitu, gue tahu anjing pasti ada kelebihan dan kekurangannya, sama kayak kucing juga. Dan mungkin bakalan baru kelihatan setelah kita berinteraksi sama mereka. Jadi ya gue nggak kepikiran buat miara apapun lagi, apalagi anjing. Ngurus diri aja udah susah, apalagi nambah piaraan. Gue juga masih tinggal sama orang tua gue, yang ada malah jadi beban nanti. Gue juga kan punya husbu yang suka kucing karena dia tuh gak jago bersosialisasi sama orang lain. Jadi kata dia main sama kucing lebih mudah daripada sama orang lain. Dan gara-gara dia, citra kucing di kepala gue jadi sedikit membaik. Soalnya tiap gue lihat kucing, gue jadi inget dia gitu.
Sebelum gue yang sekarang, gue termasuk orang yang suka banget kucing. Waktu gue masih kecil, kalau lihat kucing, bawaannya pasti pengen dipet-pet mulu. Apalagi anak kucing, it's something that I can resist. Karena kucing populasinya tinggi, jadi ya kita gampang banget buat nemuinnya. Tiap gue nemu anak kucing, gue bilang ke emak gue dan minta dia buat izinin buat adopt anak kucing itu. Dan selalu berakhir ditolak. Waktu kecil gue mikirnya emak gue tuh pelit. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, emak gue ngurusin gue sama adik-adik gue aja udah ribet. Masa ini mau ditambahin lagi sama kittens yang gue temuin di jalan? Tapi siapa sangka kalau gue bakalan punya kesempatan buat ngerasain rasanya miara kucing. Back to 2018, this is where it all begins. Gue inget waktu itu masih libur lebaran Idul Fitri. Jadi keluarga gue main ke rumah kakak sepupu gue alias abangnya emak gue. Kan di sekitar rumah gue nggak punya temen dan jarang keluar. Jadi kalau gue main ke rumah kakak sepupu gue yang ini, gue pasti suka jalan-jalan. Ya kayak ngebolang gitu. Muter-muterin blok aja menurut gue udah asik banget. Pas kita mau main keluar, gue tuh denger suara anak kucing. Dan lo tahu sendiri suara anak kucing itu nyaring dan cukup mencolok di blok yang waktu itu lumayan sepi. Soalnya mungkin banyak yang mudik. Setelah gue dan kakak sepupu gue cari-cari, ternyata anak kucing itu jauhnya cuma beberapa rumah dari rumah kakak sepupu gue. Well, kita sebut aja kakak sepupu gue ini Kak Iva. Setelah gue dan Kak Iva nemuin anak kucingnya, ya gue coba buat mancing anak kucingnya keluar. Soalnya kan kucingnya tuh ada di dalam pagar rumah orang. Tiba-tiba ada bapak-bapak di samping rumah ini yang keluar dan dia nyuruh kita buat bawa aja kucingnya. Mungkin karena dia pusing keberisikan sama suara kucingnya kali ya. Gue awalnya cuma pengen main sama anak kucingnya, kayak biasa kalau gue nemuin kucing lain. Ya kaget aja gitu, tiba-tiba kucingnya disuruh dibawa. Gue takutnya nih kucing punya orang yang rumahnya lagi kosong ini. Tapi kata si bapak itu enggak. Dan dia malah bilang ada 1 atau 2 saudaranya yang meninggal karena kelindes. Gue jadi ngerasa kasihan banget gitu sama nih kucing. Ya gue waktu itu mikirnya hal yang terjadi sama saudaranya bisa aja gitu terjadi sama dia. Ya akhirnya gue pes-pesan kan manggil kucingnya buat keluar. Setelah dibantu sama bapak yang tadi, akhirnya si kucingnya berhasil keluar dari dalam pagar rumah orang itu. Setelah kita dapat kucingnya, kita mainnya pindah ke depan rumah Kak Iva. Gue di situ seneng banget karena gue emang suka banget sama kucing. Plot things true, waktu terasa berlalu dengan begitu cepat dan itu hampir waktunya kita buat pulang. Gue di situ pengen banget buat miara anak kucingnya dan Kak Iva ngedukung gue buat minta adopsi anak kucing ini ke orang tua gue. Di situ gue pleading, gue bilang ke emak gue kalau gue gak bakal ngerepotin dia dan gue bakal urus si kucingnya. Long story short, gue berhasil bikin emak gue setuju dan biarin gue miara anak kucingnya. Si kucingnya gue bawa pulang, kita masukin dia dalam kardus dan pas sampai rumah kita siapin teritori dia. Kita bikin bagian belakang rumah sebagai area yang boleh dikucingin. Jadi si Haku ini gak boleh main ke depan, bolehnya main di bagian belakang yang udah disekat aja. Oh ya, kucingnya gue namain Haku, Migi Hayami Kohaku Noshi. I know it's too much for a kitten. Well, what can I say? Haku karakter anime favorit gue waktu itu. Segera setelah gue adopsi Haku, gue ambil tanggung jawab karena gue udah janji buat urusin dia. Gue beliin dia kitty litternya, endot kucingnya, susunya, sekop, dan lain-lainnya. Uang lebaran gue waktu itu, gue pakai buat beli keperluannya Haku. Which is fine and I'm happy for it anyway. Walaupun gue udah bilang kalau gue gak bakal ngerepotin ma gue, tetep aja dia kayak ketambahan 1 anak lagi. Karena di saat Haku bangun lebih pagi daripada gue, ma gue yang ngurusin. Sampai akhirnya dia bener-bener ikut repot ngurusin Haku juga. Jadi ya literally ma gue yang ribet and I'm the one who get the fun part. Time flies dan Haku tumbuh sehat. Gue seneng banget punya Haku. Masa-masa itu terasa sangat indah. Gue jadi berasa punya temen gitu. Well, everything's fine sampai suatu hari kita harus pergi buat beberapa hari. Dan Haku yang waktu itu belum gede-gede amat, bikin pergi gue waktu itu terasa berat. Tapi gue ngerasa lega pas Haku dititipin sama temen emak gue yang emang punya banyak kucing. Jadi gue pikir it'll be fine karena dia ada di tangan seorang expert. Time skip setelah kita pulang dari rumah, besoknya Haku dijemput balik. And at that time, gue ngerasa Haku itu agak berbeda. Karena dia tuh gak seberisik dan seaktif sebelumnya. Haku juga kelihatan lebih kotor dari sebelumnya. Jadi kita mutusin buat mandiin dia. Gak lama setelah itu, perubahan di Haku mulai terlihat secara signifikan. Dia gak seberisik sebelumnya. Makan dia gak sebanyak sebelumnya. Dia gak seaktif sebelumnya dan yang lebih parah lagi, Haku sampai buang-buang air. Seakan dia nguras abis isi perutnya dan
Itu bikin gua panik. Karena isi perutnya terus keluar tapi dia nggak makan apa-apa. Dia makin lemas sampai bahkan dia nggak bisa jalan-jalan lagi. Kondisi kesehatan Haku semakin menurun. Skenario terburuk yang kepala gue ciptakan saat itu adalah gue kehilangan Haku. Dan skenario itu benar terjadi. Sekitaran Isya di hari Rabu bulan Juli, Haku pergi. Gue yang bolak-balik buat ngecekin kondisi dia yang makin lama makin buruk, harus lihat kucing pertama gue yang gue idam-idamkan meninggal dan menjadi kaku di hadapan gue. Gue di situ nangis banget. Gak nyangka kalau kucing pertama gue bakalan meninggal di tangan gue, gara-gara gue sendiri dengan cara kayak gini. Coba aja waktu itu Haku nggak dimandiin. Ya mungkin dia gak bakal pergi secepat itu. Waktu itu juga kita nggak tahu kalau ternyata Haku emang kondisinya lagi kurang sehat pas pulang dari temen emak gua. Karena gak taunya Haku dibawa tidur di ruangan ber-AC sama anaknya temen emak gua itu pas emaknya kerja. Mungkin air conditioner is too much buat anak kucing jalanan kayak Haku, soalnya di rumah gue juga nggak pakai AC. Mungkin tubuhnya kaget gitu sama perubahan suhu, jadi makanya dia jadi kurang sehat. Ditambah lagi pas sampai di rumah, gue mandiin, yang mana gak bikin kondisinya jadi lebih baik. Besoknya setelah Haku meninggal, dia dikubur sama bapak gue di tanah deket lapangan voli belakang rumah. Gue masih terus-terusan nangis, rasa bersalah terus menyelimuti gue. Coba aja Haku nggak dimandiin waktu itu. Kalimat itu terus berputar di kepala gue karena menurut gue itu penyebab terbesar kematiannya. Sampai sekarang, sejak saat itu, gue selalu nyebutin nama Haku setelah nama kakek gue di setiap ilaruhi, lagi baca doa. Gue tahu mungkin kucing gak bakal masuk surga, tapi ya gue harap itu bisa membuat, I don't know, nutupin dosa dan rasa bersalah gue mungkin. Dan begitulah pengalaman gue pertama kali punya kucing. Sejak saat itu gue gak pernah antusias lagi buat merah kucing karena gue tahu gue gak bakal tahan kalau suatu hari harus kehilangan mereka. Dan setelah aku, emak gue miara kucing lagi 3. Tapi gue gak terlalu deket sama kucingnya soalnya gue mondok dan pulang 6 bulan sekali. Yang waktu liburnya sebulan aja nggak nyampe. Dan kucing biasanya nggak bakalan segampang itu buat deket dan akrab sama orang. Dan saat itu gue emang nggak nyoba buat mendekatkan diri juga. Sekarang udah gak ada kucing di rumah gue. Yang 3 itu nggak mati. They're just gone, I guess. Back to my cat, gue gak tahu ya ini nyambung atau enggak. Tapi gue pernah gitu nemu orang yang namanya diganti karena gak cocok. Dan setelah gue sadari, nama Haku sama sekali gak cocok sama kucing gue itu. Pertama, dari gendernya aja udah beda. Haku yang di Spirited Away itu cowok, sementara Haku kucing gue itu cewek. Sebenarnya gue juga gak tahu gitu, nggak ada bijinya, jadi menurut gue itu cewek. Kedua, Haku itu di bahasa Jepang artinya putih, sementara kucing gua itu Oyen Garong, jadi beda banget gitu. Ketiga, Nigi Hayamiko Hakunushi itu kepanjangan buat kucing kecil kayak dia. Lagian juga Nigi Hayamiko Hakunushi itu artinya kayak roh atau dewa sungai gitu. Sementara orang sering bilang kalau nama itu doa, jadi gak tahu. Mungkin Haku memenuhi arti namanya, which is kinda stupid. So, lo kalau mau namain sesuatu, apalagi anak, kalau bisa namanya yang bener. Ya begitulah. Gue dulunya cat lovers, pernah punya kucing, kucingnya mati, bla bla bla. Gue gak terlalu suka kucing, tapi gue gak benci, gue gak ketis. Dan gue gak bilang kalau semua kucing itu buruk. Gue gak berniat buat ngerendahin kucing atau binatang apapun di video ini. Gue tahu semua binatang pasti punya traits atau ya personality-nya masing-masing. And they're unique on their own way. Jadi mungkin cukup sekian buat video kali ini. Semoga gue gak diserang sama cat lovers. So, ya, kalau ada yang mau berbagi pengalamannya terkait kucing, bisa ditulis di kolom komentar. Maaf sekiranya gue ngeselin, ada salah or something. But I hope you don't get my idea wrong. Makasih banyak buat yang udah nonton. Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Soreja mata. Gue nangis pas bikin skripnya. Bye-bye. Yata! Alhamdulillah videonya selesai juga. It took me long enough, jadi maaf dan terima kasih banyak buat kalian yang udah nungguin. Jujur gue agak kesusahan ngerjainnya karena lot things happen and ini video terpanjang gue so far. Durasinya yang panjang bikin gue unconsciously malas ngerjainnya. Udah mah pas ngerjainnya ke distract mulu, dikit-dikit buka YouTube, dikit-dikit buka IG, dikit-dikit buka tweet. Makanya videonya lama banget gitu selesainya. Mungkin kalau gue bisa fokus nggak bakal selama ini durasi pengerjaan videonya. Dan ini dia fan art musim ini. I must admit, gue suka
suka banget stylenya. I love to see how I drawn in different ways. It's so refreshing. I love it. So, keep up the good work. Oh ya, karena bentar lagi Ramadan, Vi mau minta maaf sekiranya Via pernah ngomong kasar, salah, atau ada kelakuan Vi yang bikin kalian sakit hati. Vi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita sambut bulan Ramadan ini dengan hati yang bersih dan suci. Dan kayaknya Vi gak bakalan upload animasi pengalaman dulu selama bulan Ramadan, dan dilanjut lagi nanti. Oh ya, satu lagi. Alhamdulillah Vi udah sampai di 3.000 subscriber, dan rencananya Vi buat Q&A kalau nanti udah 5.000 subs. Jadi ya semoga aja semuanya berjalan dengan lancar. Makasih banyak udah dengerin Via Yepin selama ini. Semoga kalian sehat selalu. Bye-bye.